Shalom, kita bertemu kembali dalam program Bible Study. Nah, masih dengan tema yang sebelumnya, yaitu Kristus akan datang. So what? Dan dalam part sebelumnya ada pertanyaan nih yang belum dijawab oleh Pak Frans. Nah, sebelumnya mari yuk kita simak dulu kembali pertanyaannya seperti apa. Pak, saya ingin bertanya, bicara soal penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nih Pak. Di 2 Timotius 4 ayat 8 menyinggung tentang ada mahkota atau mungkin bisa dibilang reward bagi mereka yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan dari saya sendiri Pak, makna dari merindukan kedatangan Tuhan itu apa sih Pak? Nah, tadi itu kita sudah mendengar pertanyaan dari Jordi nih, Pak Frans. Nah, sebenarnya menarik sekali ya, ini merindukan kedatangan Tuhan itu sebenarnya menjadi pertanyaan konkretnya itu seperti apa sih, Pak? Ya, terima kasih Bu Kesia. Merindukan kedatangan Tuhan dapat dimaknai sebagai sebuah sikap yang menanti-nanti. Begitu mengingini, bahkan memiliki hasrat yang besar, haus dan lapar akan kedatangannya. Itu kata merindukan dapat diartikan seperti itu. Nah, jadi firman Tuhan menyampaikan bahwa Kristus itu adalah pribadi yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan yang akan kemudian kembali datang untuk apa? Mengangkat kita semua masuk di dalam kemuliaannya yang abadi. Karena itu rumah kita bukan di sini, rumah kita yang sesungguhnya di sana. Itu yang membuat kemudian orang sangat rindu tentang tempat itu. Dan yang bisa bawa kita ke sana, Dia, sang pemilik hidup ini. Nah, karena itu mendengar berita kayak begini, ya wajarlah kalau kita kangen banget, rindu banget gitu. Inilah yang dirindukan oleh setiap orang, termasuk saya dan Anda semua, supaya satu saat, nggak tahu kapan itu, nobody knows, kita diangkat bersama-sama masuk di dalam kemuliaannya yang kekal. That's the point. Oke, siap Pak. Jadi saya agak sedikit setuju sekali bahwa dalam kita merindukan kedatangan Tuhan, terus kita harus punya sikap yang menanti-nantikan dan haus akan kedatangan Tuhan itu karena rumah kita tuh bukan di sini sebenarnya atau aslinya, tapi rumah kita ada di sana. Dan juga saat menanti-nantikan itu nggak hanya diem berarti ya Pak ya, harus melakukan yang terbaik dari kita, walaupun ada penderitaan, ada juga sukacita, tapi tetap harus menantikan Kristus akan datang. Dan mungkin dari Pak Frans ada penjelasan atau ada materi selanjutnya yang ingin disampaikan oleh kita semua dan sahabat Bible Study di rumah. Ya, terima kasih Bu Kesia. Saya akan jelaskan dua hal. Hidup sebagai teladan Kristus dalam menantikan kedatangannya. Dan itu saya ajak sahabat Bible Study membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 7 dan 8. Di situ ada dua hal penting yang saya ingin jelaskan, yakni teladan Kristus. Dan yang kedua adalah tersiar ke semua tempat. Kata itu penting. Nah, oke. Teladan Kristus dalam bahasa Yunani digunakan kata tupos, yang berarti suatu teladan yang pantas, yang layak untuk ditiru, atau suatu contoh yang memberikan peringatan atau larangan kepada pihak lain. Atau bisa juga dikatakan bahwa itu suatu teladan yang tidak ada pilihan lain kecuali harus kita mengikutinya. Nah, teladan itu terlihat dari sikap dan perubahan hidup jemaat, perubahan hidup orang percaya. Lalu kemudian kata tersiar ke semua tempat. Ini artinya apa? Ada testimoni,
mengenai ketahanan iman dan teladan jemaat Tesalonika yang telah menjadi kekuatan bahwa Injil Kristus berkuasa dan mengubahkan. Saya kira ini penting sekali. Karena itu bagi saya penginjilan yang tidak berasal dari banyaknya perkataan itu benar, melainkan buah hidup yang merefleksikan pribadi Tuhan itu sendiri. Kemudian hal kedua yang saya ingin jelaskan adalah melayani Kristus sambil menantikan kedatangannya dalam ayat 9 dan 10. Nah, di sini ada 3 hal yang penting saya tekankan, yaitu hidup yang rela melayani. Melayani menunjukkan sikap yang dengan tunduk sepenuhnya seperti seorang hamba, yaitu sikap berserah dalam sebuah kesadaran, dan kesadaran itu kesadaran yang baik untuk menghasilkan suatu ketaatan. Nah, saya kira melayani bagi kita itu sebuah kehormatan, penghargaan yang amat sangat spesial. Lalu menantikan kedatangan Kristus. Menantikan kedatangan Kristus itu menunjukkan tindakan jemaat yang menunggu kedatangannya di dalam sebuah pengertian atau gagasan, kesabaran, dan kepercayaan. Nah, orang-orang PL misalnya, Perjanjian Lama menantikan kedatangan Mesias. Betul. Sedangkan orang-orang percaya kini menantikan kedatangan Kristus untuk kali kedua. Dan ini kerinduan saya, kerinduan kita semua. 2 alasan kuat dalam menantikan kedatangan Kristus. Yang pertama adalah Allah sudah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yaitu Kristus, yang merupakan jaminan penuh kepada semua orang percaya bahwa Ia akan datang untuk menghakimi. Nah, puji Tuhan, Dia hakim. Nah, kemudian yang kedua adalah karena Ia sudah membebaskan orang percaya dari murka yang akan datang. Nah, ini yang menurut saya luar biasa. Kita bebas dari murka. Nah, yang ketiga, poin ketiga dari melayani Kristus sambil menantikan kedatangannya adalah kedatangan anaknya dari sorga. Istilah kedatangan anaknya dari sorga, teks Yunaninya itu adalah ton huion auto ekton au ranon. Artinya apa? Ya, ini mengacu kepada kedatangan Kristus sebagai anak Allah, pribadi yang dipandang, yang dihormati Allah sebagai anak yang Ia kasihi gitu. Dan ini luar biasa. Kristus telah datang untuk menebus keselamatan bagi setiap yang percaya. Dan apabila Ia datang kembali, Ia akan membawa keselamatan bersama Kristus. Luar biasa. Yaitu pembebasan secara utuh, penyelamatan umat manusia, dan pemulihan ciptaan lainnya. Saya kira ini poin yang paling penting. That's why kita sangat merindukan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu. Demikian Ibu Kesia. Setuju Pak Frans. Bisa saya ambil sedikit ya yang saya bisa ambil dari Pak Frans tadi. Kalau misalnya yang pertama adalah hidup sebagai teladan Kristus dalam menantikan kedatangannya. Ada poin yang saya ambil yaitu ngomongin teladan berarti ngomongin sesuatu yang berubah atau sikap. Nah, dalam teladan itu ada perubahan, ada tindakan, ada buah. Karena saya pernah mengambil statement yang sampai sekarang saya pegang adalah perubahan bukanlah sebuah perubahan kalau tidak terjadi suatu perubahan. Jadi ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan dan juga ada buah yang kita lakukan, yang kita dapatkan dari perubahan tersebut. Dan mungkin setelah ini ada pertanyaan kayaknya nih ya. Udah siapa yang belum kayaknya nih? Boleh angkat tangan atau angkat kaki? Oh salah, angkat tangan aja. Tinggal saya sendiri nih kayaknya belum. Silakan. Baik, Kenta. menarik ya Pak. Tadi Bapak singgung juga sedikit mengenai murka yang akan datang. Nah, seperti yang sebelumnya juga Bapak sampaikan bahwa kita orang percaya ketika sudah ditebus, maka yang kita nantikan adalah kemuliaan bersama dengan Kristus nantinya di sorga. Nah, di bagian lain saya temukan bahwa terdapat di Matius 25 ayat 41 dituliskan bahwa murka yang akan datang itu ditujukan bagi iblis dan para malaikatnya. Nah, yang menarik dari teks ini yang mau saya tanyakan, apakah iblis itu
memiliki malaikat, Pak? Dan yang kedua, kalau misalkan iblis itu memang punya malaikat, dari manakah asal mereka? Iya, pertanyaan Kenta ini kok nanya yang sulit-sulit. Justru yang sulit yang harus kita tanyakan. Ya, ya kembali lagi saya kepada Alkitab. Alkitab mencatat bahwa iblis pada saat diusir dalam Yesaya 14 ayat 15, bahkan juga dalam Yehemia 28 ayat 16 sampai 17, dia katakan begini bahwa ia membawa sepertiga dari malaikat. Dengan demikian malaikat-malaikat yang bersamanya itulah yang menjadi kawanannya, menjadi friend-nya dia gitu ya. Ya, oleh sebab itu dapat dipahami bahwa iblis juga memiliki malaikat. Nah, jika melihat dari kitab Yesaya dan Yeskel, maka iblis dan malaikat-malaikatnya berasal dari surga. Ini keterangan Alkitab loh, bukan saya karang-karang gitu. Ya, jawaban singkat saya begitu. Oke, berarti udah jelas nih ya semuanya bahwa ternyata nggak ada pertanyaan lagi nih, iblis tuh sebenarnya dari mana, ada malaikatnya tuh dari mana. Ternyata saat iblis diusir itu sepertiga dari malaikatnya tuh dibawa, diminta ikut kayaknya ternyata ya. Nah, ini pembahasan yang sangat menarik nih dan seru-seru juga di episode kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Frans sudah memberikan kita banyak pencerahan tentang kedatangan Kristus kali yang kedua, dan juga teman-teman mahasiswa, terima kasih banyak sebelumnya. Nah, sahabat Bible Study, di episode berikutnya kita pastinya akan membahas topik-topik yang sangat mendalam, menarik, dan pastinya seru-seru abis. Nah, jangan kelewatan ya untuk mengikuti Bible Study di episode berikutnya. Akhirnya saya Kesha Waro, pamit undur diri. Bye-bye. God bless you.